Juni itu Kecamatan Citerep positif COVID sampai 784. Itu satu waktu itu satu hari pernah sampai 784. Desa Puspasari itu bisa sampai 285. Desa Puspasari di bulan Juni ya. Wah, saya lihat ketika ada di sini tuh ambulan itu setiap 10 menit sekali. Citerpedia berkesempatan bincang-bincang santai dengan Bapak Ridwan Said sebagai Camat Citerep. Pak Camat, kalau sampai saat hari ini nih, Pak Camat sudah berapa lama nih bertugas di Kecamatan Citerep? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Gesi di kantor Kecamatan Citerep. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Gesi, berapa lama saya masuk ke Kecamatan Citerep, dilantik diberikan amanah mulai tanggal 14 September Agustus 2020. Ya. Jadi sudah hampir 1 tahun 2 bulan ya. 1 tahun 2 14 bulan ya. seperti itu. Cukup lama. Ya. Terkait apa sih banyak keinginan, pertanyaan, suka ada usulan-usulan dari obrolan warga. Pasar kita nih kayaknya semakin lari semakin jelek. Menurut Pak Camat kayak gimana sih? Masalah di Kecamatan Citerep ini yang ketika saya masuk kita identifikasi banyak peluang dan potensi yang ada. Banyak peluang, potensi dan masalah yang ada di Kecamatan. Masalah pasar Citerep adalah salah satu masalah dan ada potensi dan peluang juga, karena di situ bagaimanapun pasar Citerep itu pasar yang perputaran uang sangat besar. Cuma ada mungkin beberapa yang harus kita perbaiki, itu saja ya, dengan beberapa stakeholder, dengan dinas perdagangan, dengan para pedagang. Ini kan hanya mengartikan bagaimana habit, bagaimana habit kita mengubah mindset masyarakat kita. Tapi paling nggak ada begini Pak, apakah dalam waktu ke depan ada rencana perbaikan penampilan pasar itu Pak? Sebagai Pak Camat mungkin bisa pernah mendengar ada rencana untuk perbaikan pasar, peremajaan pasar. Berbicara pasar itu memang sebenarnya pasar Citerep yang kalau tidak salah revitalisasinya itu di 2016. Kalau tidak salah, revitalisasinya. Ada pasar 1 dan pasar 2. Ini yang memang kita akan sampaikan dan akan kita harapkan ditata bagaimana agar mungkin nyaman untuk para pedagang, nyaman untuk para konsumen, nyaman juga untuk para ya seperti itu. Tapi kita berproses ya, dan kita juga concern untuk masalah keindahan, masalah ketertiban. Ya. Terima kasih untuk Pak Agesti dengan warga masyarakat yang selalu mengerti, dan kita harapkan juga ada dukungan-dukungannya. Seperti itu. Terkait ini Pak, sekarang moto Bogor sebagai kota yang untuk sport and tourism, berkaitan dengan itu, kalau kita lihat fasilitas-fasilitas umum di Citerep ini belum bisa menunjang ke tourism, masih jauh dari kata indah, rapi. Kita lihat trotoar yang ada di Citerep ya belum bisa menunjang turis-turis yang lewat Citerep itu bisa berlama-lama di Citerep, bisa melewatkan waktunya di Citerep. Mereka hanya lewat menuju Sukamakmur.
dalam kaitan sport and tourism, Citerep bisa ambil bagian apa dalam hal itu, Pak? Baik, terima kasih. Begini, Citerep ada 12 desa, 20 kelurahan. Iya. Ya, saya lihat untuk menunjang Bogor Sport Tourism, kita punya peluang yang sangat apa? Yang sangat mendukung untuk sport tourism. Bagi saya mungkin tahu Hambalang sekarang sudah mulai terbuka. Berbicara strategik, Hambalang strategi keluar tol itu tidak sampai setengah jam, dan itu bisa mengalahkan mungkin salah satunya Sukamakmur jauh, Puncak dengan kemacetannya. Hambalang dengan view, ada beberapa kafe sekarang, ada Taman Fatan, Cafe 129 dengan The Bukit dengan Bukit Hambalang. Itu sedang kita gaungkan sekarang. Akan tetapi kan kita paham di masa pandemi COVID semuanya itu down. Ya, dengan PPKM level 3 yang hanya dibatasi 50%. Oleh karena itu, ini sekarang kita konsentrasi bagaimana percepatan vaksin agar naik. Ya, level kita dari level 3 sudah level 2. Alhamdulillah sekarang kita Kabupaten Bogor sudah level 2. Salah satunya itu bagaimana kita menaikkan ekonomi masyarakat, salah satunya membuka. Ya, terkait dengan kita ingin mayor walking gitu. Kemarin kita sudah sampaikan ke dinas PUPR provinsi. Karena ini jalan provinsi. Kita ingin Citerep itu ketika keluar tol exit Jari Jakarta itu adalah muka kabupaten Bogor. Iya. Ya, kita ingin ada penataan. Kita ingin ada penataan. Situ. Waktu reses saya dengan Pak Riki, saya sampaikan di dalam reses dengan anggota DPRD Kabupaten kita sampaikan. Karena itu kita konsep exit tol dari Jakarta muka Kabupaten Bogor. Ya, kita harapkan dari Citerep dari situ. Kabupaten Bogor secara umumnya itu dan ada di Citerep gitu. Kita inginkan kita ngeliat sekarang Sentul ya sudah Lupa Jakarta jalan. Kita inginkan harapan seperti itu. Tapi semuanya berproses ya. Kita ajukan, kita sampaikan, dan kita selalu gaungkan. Itu keinginan kita. Artinya Citerep juga akan ditata sebagus kita dorong, kita bersama-sama, kita inginkan seperti itu. Karena ini wajar. Ya, kita sampaikan dan kita harapkan dari pemerintah daerah baik kabupaten atau provinsi ada penataan seperti itu. Terkait kepemudaan, Pak, Citerep itu jumlah penduduknya sudah banyak, pemudanya juga banyak sekali. Tapi fasilitas kepemudaan seperti gelanggang olahraga yang sejak dulu diimpikan warga Citerep sampai sekarang belum terwujud, Pak. Mungkin apa perlu gitu udunan ini orang-orang Citerep bersama komponen-komponen yang ada di situ termasuk perusahaan untuk mewujudkan suatu gor di Citerep. Citerep sudah punya lapangan KONI bagi sini di Puspanegara berbatasan dengan Gunung Putri, dan itu sering dipakai untuk berbagai kegiatan. Ya. Citerep juga memiliki sport hall itu semen. Ya, yang ini yang kalau berbicara tidak ada, kita punya seperti itu. Cuma yang tinggal ini kita komunikasi dengan berbagai stakeholder, bagaimana pemanfaatannya. Saya tadi sampaikan ke Pak Kudir, di masa pandemi saya selama 2 tahun ini kita sudah haus gitu dengan berbagai kegiatan. Oleh karena itu ya kita ajak lagi kembali berbagai kegiatan-kegiatannya. Ya, Citerep dengan jumlah penduduk yang besar itu adalah peluang kita. Ya, terima kasih untuk mengingatkan para pemuda kita, ya, mengajak bagaimana kekompakannya dalam berbagai kegiatan.
dalam peningkatan pekerjaan sumber daya manusia. Iya. Apalagi sekarang Ibu Bupati dengan visi misinya, tagline-nya Bogor Berkeadaban. Iya. Bogor Berkeadaban ditunjang oleh berbagai kegiatan. Yuk kita tingkatkan iman dan takwa ini. Insya Allah tanggal 12 kan ada kegiatan Citra bersolawat. Ini kan salah satu meningkatkan impian ketawaran. Tidak, tetap juga kita harus ingat kita masih berkait level 2. Kita harus menjaga protokol kesehatan. Kita harus selalu ingatkan. Dan peran pemuda di situ harus masuk ke dalam sana. Ya, seperti itu. Semuanya berproses. Jadi kita Citra maju dengan seluruh stakeholder. Kita bersama-sama kompak. Ya. Tapi cuma saya juga suka berpikir banyak masalah. Tadi pagi saya udah ngeliat anak-anak yang lari-lari mau tawuran. Ini kan PR kita, masalah kita juga gitu loh. Ya, ini jadi PR juga. PR kita. Ini generasi muda kita ke depan seperti itu. Lalu kalau tadi Pak Camat menyampaikan tentang pencapaian vaksinasi Pak di Citer, kalau boleh tahu sudah berapa persen warga Citer tervaksin dengan 2 dosis sudah? Untuk pencapaian berdasarkan data kita sudah sampai di 78%. 78% Ya, kita termasuk tinggi Pak. Tinggi. Ya, kecamatan Citer itu kan kita kecamatan yang kalau berbicara industri ya. Iya. Kecamatan industri itu pasti banyak warga masyarakat yang dari Jawa, dari Bandung. Indonesia kecil katanya sih. Iya. Jadi banyak warga masyarakat yang tidak ber-KTP Citra ikut tervaksin, sehingga data kita itu kita melaksanakan vaksinnya itu agak kecil karena itu sumber datanya. Jadi sedang kita perbaiki. Tapi kalau melihat capaian vaksin kita udah 78%. Ya itu. Kalau sentra vaksinnya di situ itu di mana aja? Sekarang kita melaksanakan vaksin kecamatan, polsek, koramil dengan puskesmas. Kalau dulu setiap hari buka itu. Kalau dulu kita laksanakannya sentranya itu di sekolah, di SMP, di sport hall pernah, di puskesmas, di kecamatan. Sekarang kita adakan secara door to door. Door to door kenapa? Karena kalau kemarin kita data per RT jumlah warga masyarakat, data per RT itu masih di angka di 25.000 yang belum tervaksin, dan strategi kita sekarang mendatangi. Jadi jemput bola. Sambil kita buka di tetap gerai di kecamatan ataupun di puskesmas, tapi kita juga jemput bola. Ya bersama desa, PRT, seperti itu. Dan kita harapkan ya semua warga masyarakat bisa ikut vaksin agar ya ini ikhtiar kita Divaksin deh warga Citer, jangan ada yang divaksin. Juni itu kecamatan Citer positif COVID sampai 784. Itu satu hari pernah sampai 784. Desa Puspasari itu bisa sampai 285. Desa Puspasari di bulan Juni yang saya ngeliat ketika ada di sini tuh ambulan itu setiap 10 menit sekali. Betul. Ya, sibuk sekali ambulan. Anissa penuh, Helsa penuh, Usada penuh, rumah sakit Ciawi, rumah sakit Cibinong sampai ke pelatarannya. Alhamdulillah sekarang dengan ikhtiar yang salah satunya vaksinasi, sekarang semuanya jadi hijau di kecamatan itu. Ini berkat semuanya, kecamatan, polsek, koramil, puskesmas, RT, RW dan seluruh warga masyarakat yang ikut melaksanakan vaksin. Jadi ya di situasi ini terima kasih nih rekan-rekan sudah datang di Petropedia ke sini. Ini bisa menyampaikan bahwa ya semuanya kita tuntaskan, kita selesaikan, dan kita bersama-sama untuk melaksanakan. Kita tidak ingin lagi capek-capek terkait dengan COVID-19. Karena kalau masih seperti ini ya masih kita pakai masker, kita terbatas mau ngadain kegiatan, teman-teman nggak mau ngadain kegiatan musik nggak bisa. Kreativitas kita ya. Selama 2 tahun ini kegiatan-kegiatan kita dibatasi, kumpul nggak boleh, ya kan, merapat-rapat susah, yang dagang dibatasi, sekolah online, ya kan, yang dagang di sekolah tidak ada. Betul. Jadi banyak sekali ini multiplier efeknya. Jadi kita harapkan, yuk kita bersama-sama
jauhi bawa vaksin seperti itu. Ya kita ajak semua. Terima kasih tuh. Itu ajakan dari Pak Camat untuk warga Citerep semuanya. Yang merasa belum vaksin, silahkan divaksin di Citerep. Di Kecamatan Citerep tiap hari buka sentra vaksin. Jangan lupa divaksin 2 kali. Terima kasih. Ini euforia sekarang pembangunan, Pak. Dengan adanya dana desa, adanya Samisade, pembangunan itu begitu semarak. Di mana-mana kampung, di mana-mana desa semarak. Kalau desa dengan dana desanya dan Samisadenya 2 miliar. Lalu kalau kita kan di sini kecamatan ada kelurahan. Kalau kelurahan itu dapat jatah yang serupa nggak, Pak? Baik. Iya. Ya. Sekarang Kabupaten Bogor itu menjadi pilot project. Ibu Bupati Bogor untuk percepatan pembangunan di desa, ya, menggelontorkan yang namanya 1 miliar per desa. Ini di Indonesia tuh Baru proyek Kabupaten Bogor. Iya. Dan itu sangat terasa. Ya, di salah satunya di Tarikolot itu ada jalan masuk. Ya. Iya. Itu hibah dari PT Riki waktu kemarin diinikan oleh Ibu Bupati, datang ke situ. Itu sangat antusias sekali. Betul. Kenapa? Di masa pandemi, dana desa untuk COVID, dana desa untuk BLT-DD, jadi ada angin segar untuk warga Kecamatan Citerep dan di desa-desa untuk melaksanakan. Pemerintah satu desa. Dan semuanya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Untuk kelurahan, ya kita sedang harapkan juga kepada pemerintah daerah. Kemarin kita sudah sampaikan dalam rapat agar adanya perhatian dan pemerataan bahwasanya sekarang juga memang ada kegiatan pembangunan itu. Dana kelurahan ada, dana kelurahan. Besarannya kalau boleh. Besarannya memang kalau boleh disampaikan, Pak. Kalau untuk dana desa kan ada 1 miliar, Samisade 1 miliar. Ya. Kalau untuk itu masih dana kelurahan masih di angka ratusan juta. Jadi ada perbedaannya. Kalau untuk desa sepertinya digelontorkan dana yang ya relatif cukup lah. Kalau kelurahan belum ada yang seperti itu, Pak. Ini sedang diinikan ya, untuk kelurahan. Karena kalau kelurahan kan itu perangkat daerah. Betul. Jadi bagaimana sistem pengelolaan keuangannya itu ya. Tapi tidak juga pemerintah daerah itu membeda-bedakan sama. Iya. Ya, artinya kemeriahan di pembangunan di desa dengan cuma ini yang harus kita pikirkan juga. Dengan membangun ya jalan, drainase, kita sebagai masyarakat harus bisa memelihara. Yang sulit itu kan memelihara, ya awareness, jadi rasa memiliki rasa kepeduliannya, ya ini saya harapkan kepada seluruh masyarakat Citerep, ya kita bersama-sama kita jaga pembangunan yang sudah dibangun, ya dipelihara. Ketika melihat air tergenang di jalan yang dibersihkan, dikurangi, ya seperti itu. Kalau ketika sebelum Pak Camat sekarang ada di sini ada tagline Citerep diharap. Apa hari ini masih berlaku, Pak? Masih Citerep diharap. Mungkin punya tagline baru masih Pak Camat Citerep. Masih. Artinya masih Citerep diharap. Citerep diharap. Ya, terima kasih Pak Camat sebagai ajakan dan himbauan kepada masyarakat. Silakan sebagai closing statementnya dari Pak Camat untuk mengajak warga Citerep supaya lebih mencintai lingkungannya lagi, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bahwasannya kita Kecamatan Citerep salah satu kecamatan yang berada berbatasan dengan ibu kota. Kecamatan Citerep adalah milik kita.
kita punya peluang potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk membangun, mengajak bersama dalam mengisi pembangunan di kecamatan kita. Kita tidak bisa membangun sendiri. Speaker camat, kapolsek, orang para kepala desa, yuk kita bersama-sama, pemuda, tokoh masyarakat, UMKM, sekolah, semuanya unsur pemerintah, unsur masyarakat, kita bersama-sama membangun kecamatan Citeureup. Untuk sekarang, untuk kita keluar dari COVID, saya mengajak juga agar kita bersama-sama bisa melaksanakan vaksinasi massal. Kita melaksanakan vaksin, ya, agar capaian vaksin kita tercapai untuk terhindar dari COVID-19. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan kita sehingga kita dapat beraktivitas dan mengisi dalam berbagai kegiatan kita. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Semoga apa yang menjadi keinginan kita ya bisa tercapai. Amin. Demikian. Demikian warga Citeureup, obrol-obrol santai kita dengan Bapak Camat Citeureup, Bapak Ridwan Said yang hari ini adalah pemimpin di Citeureup. Semoga warga Citeureup semakin terus dapat beraktivitas dengan lancar, rezekinya semakin lancar, dan kecamatan Citeureup semakin diharap. Begitu Pak Camat ya, supaya Citeureup semakin diharap. Terima kasih Pak Camat atas waktunya dan bincang-bincangnya. Sama-sama. Semoga pertemuan kita ini bisa berlanjut kepada pertemuan-pertemuan berikutnya. Turun.